Selain framework Scrum, salah satu framework dari metode Agile adalah Kanban. Kanban dalam bahasa Jepang berarti tanda visual atau kartu. Konsep ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an oleh Taiichi Ohno, salah satu engineer di perusahaan Toyota Jepang. Kanban adalah salah satu metode dalam project management dengan cara membuat visualisasi menggunakan papan, kolom, dan kartu untuk mengelola tugas dan alur kerja secara lebih efektif. Visualisasi itu memungkinkan tim untuk melihat tugas dan pekerjaan yang sedang berlangsung dan memahami informasi kompleks seperti proses, hubungan antar tugas, serta masalah atau risiko yang mempengaruhi kemampuan tim dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu. Kanban memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, peran di dalam tim hanya dibagi menjadi dua, yaitu product owner dan anggota. Yang kedua, tidak ada kegiatan khusus yang harus dihadiri oleh product owner dan anggota. Yang ketiga, fokus utamanya adalah mengurangi jumlah pekerjaan. Pekerjaan yang sudah dikomitmenkan harus terus mengalir dari backlog ke done sehingga proyek dapat segera selesai. Penggunaan Kanban ini sangat cocok untuk organisasi atau perusahaan yang sudah memiliki proses kerja yang ingin ditingkatkan dari waktu ke waktu tanpa mengganggu seluruh sistem. Pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan dan proyek pemeliharaan, serta pekerjaan yang melibatkan desain UX serta marketing collateral. Visualisasi alur kerja. Prinsip dan tahap pertama dalam cara kerja metode Kanban adalah dengan membuat visualisasi model proses atau alur kerja proyek. Untuk mendapatkan visualisasi tersebut, kita akan memerlukan Kanban board. Pada dasarnya, Kanban board adalah papan, baik dalam bentuk fisik ataupun papan digital pada software tertentu yang berguna untuk mempresentasikan satu tampilan proyek. Dalam Kanban board tersebut, buatlah beberapa kolom yang mampu memecah tahapan alur kerja suatu proyek. Contoh sederhananya seperti membagi Kanban board ke dalam 3 kolom, yaitu yang pertama, to do, yang merupakan kolom untuk daftar tugas yang dilakukan demi mencapai tujuan akhir proyek. Yang kedua, kolom in progress, yang berguna untuk menempatkan tugas-tugas yang sedang dilakukan. Ketiga, done, untuk tahapan tugas-tugas dalam proyek yang sudah berhasil diselesaikan. Pada setiap kolom inilah akan ditempelkan Kanban cards yang mewakili setiap tugas dalam tahapan proyek. Kartu-kartu ini akan berisi informasi mengenai detail tugas, hingga masing-masing orang yang bertanggung jawab pada tugas tersebut. Setiap kartu tugas yang berhasil diselesaikan akan dipindahkan pada kolom di sampingnya, sehingga kita akan bisa melihat perkembangan atau kendala dalam alur kerja proyek tersebut. Batasi pekerjaan. Pada tahap ini, agar tidak kehilangan fokus, kita harus memastikan untuk menetapkan batasan jumlah pada pekerjaan atau tugas yang sedang berlangsung dalam tiap tahapan Kanban board. Dengan begitu, tim akan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada sebelum memulai proyek baru. Ukur dan kelola alur kerja. Di tahapan ini, kita perlu mengamati dan menganalisis efisiensi proses alur kerja dengan baik. Kenali kendala yang dapat mengakibatkan penundaan pada keseluruhan proses dan tentukan matriks yang dapat membantu kita dan tim menganalisis apa saja yang perlu ditingkatkan dalam prosesnya. Membuat kebijakan secara eksplisit. Dalam tahap ini, kita harus memastikan proses dan tujuan proyek harus didefinisikan dan diinformasikan dengan jelas pada semua orang di dalam tim. Hal ini diperlukan agar masing-masing anggota tim mengetahui apa yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan dan dapat memberikan saran perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja. Menyiapkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar segala pengerjaan proyek berjalan dengan efektif. Pada tahap ini, perlu dilakukan pertemuan rutin untuk memberikan evaluasi pada seluruh tim. Kelebihan Kanban. Yang pertama, mengedepankan kolaborasi dan membuat seluruh tim bekerja sama untuk menyampaikan hasil yang ideal. Yang kedua, pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami. Ketiga, berfokus pada sustainable improvement berkelanjutan dalam berbagai fungsi perusahaan. Yang keempat, baik digunakan dalam suatu tim yang memiliki banyak proyek. Kelima, secara langsung menyoroti suatu permasalahan dan menyelesaikannya yang mampu menurunkan biaya penyimpanan. Kekurangan dari Kanban. Yang pertama, sulit untuk merencanakan dan memproyeksikan inisiatif proyek besar. Yang kedua, menghasilkan produktivitas yang buruk. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan suatu proses atau sistem yang tinggi. Keempat, sulit untuk menentukan prioritas. Dan yang kelima, tidak cocok di lingkungan pekerjaan yang dinamis.